warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Hari ini kita akan belajar bersama untuk melakukan pemeriksaan fisik, yaitu meliputi pemeriksaan paru dan jantung. Tujuan dari pemeriksaan fisik toraks ini adalah untuk mengetahui kondisi-kondisi normal ataupun kondisi-kondisi abnormal dari pasien, terutama pada area toraks atau pada bagian jantung dan paru. Sebelumnya kita melakukan ke pasien, memang kita harus melakukan persiapan. Di antaranya adalah persiapan alat. Alat yang perlu kita siapkan di sini adalah sarung tangan bersih sebagai alat pelindung diri untuk pemeriksa. Kemudian alat yang kedua yang memang perlu kita siapkan di sini adalah stetoskop. Sebelum kita melakukan tindakan, kita perlu melakukan persiapan pasien dan persiapan lingkungan. Di mana persiapan pasien di sini adalah kita harus menjelaskan tujuan, kemudian kita harus melakukan informed consent untuk mendapatkan persetujuan dalam melakukan tindakan pemeriksaan fisik bagian toraks. Sebelumnya kita dekatkan alat, kemudian kita melakukan informed consent kepada pasien. Selamat siang, apakah benar dengan Bapak Akbar? Benar, Bu. Ya, usia 35 tahun? Benar. Oke. Saya lihat dulu identitas gelarnya. Ya, benar dengan Bapak Akbar. Baik, Bapak Akbar, perkenalkan, nama saya Suster Anita. Jadi saya di sini akan melakukan pemeriksaan toraks, yaitu pemeriksaan bagian dada Bapak. Jadi nanti di bagian dada ini nanti akan saya periksa. Di situ saya periksa fungsi paru dan fungsi jantungnya untuk mengetahui apakah memang ada kelainan ataupun kondisi normalnya. Bagaimana Bapak, apakah Bapak bersedia untuk saya lanjutkan untuk melakukan pemeriksaan? Ya, Bu, bersedia. Baik, setelah kita melakukan pemberian penjelasan kepada pasien, kemudian kita juga mendapatkan persetujuan, kita bisa segera melakukan tindakan. Yang pertama adalah kita harus cuci tangan terlebih dahulu. Cuci tangan, di sini kita menggunakan cuci tangan 6 langkah. Setelah kita mencuci tangan 6 langkah, kita bisa gunakan sarung tangan sebagai pelindung diri untuk memeriksa. Sarung tangan yang digunakan adalah sarung tangan bersih. Baik, sebelum kita melakukan tindakan, memang kita perlu jaga privasi klien dengan menutup tirai ataupun menutup pintu untuk menjaga privasi klien. Kemudian kita perhatikan juga pencahayaan sehingga nanti akan memperlancar dalam prosedur tindakan. Nah, kemudian kita akan mengatur posisi pasien dulu senyaman mungkin. Bapak bisa dalam posisi mau tidur atau posisi duduk ketika saya akan melakukan tindakan. Jadi nanti mungkin dalam prosedurnya saya mohon bantuan, mungkin Bapak bisa dalam posisi duduk ya Bapak. Apakah Bapak mampu untuk posisi duduk? Mampu, Bu. Mari Pak, saya bantu. Dalam pemeriksaan toraks, agar kita bisa mengetahui kondisi normal ataupun kondisi
abnormal dalam hasil pemeriksaan, memang kita perlu pasien untuk melepas bajunya agar dalam proses pemeriksaan akan tampak dengan jelas. Mohon maaf Bapak, akan saya bantu untuk melepaskan bajunya. Setelah kita posisikan pasien dalam kondisi duduk seperti ini, kita bisa memulai untuk melakukan tindakan. Bapak, saya akan melakukan pemeriksaan ya Bapak, terkait dengan pemeriksaan fisik toraks. Dia memang yang saya akan periksa nanti di sekitar area dada. Prinsip dari pemeriksaan toraks yaitu ada pemeriksaan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Tahapan yang pertama kita lakukan adalah tahapan inspeksi. Jadi inspeksi itu adalah dengan kita mengamati, melihat apakah memang ada kelainan di sekitar area toraks ya. Karena di sini kita meriksa fungsi paru dan jantung, jadi kita perhatikan yang pertama adalah inspeksi atau kita lihat kondisi dari kulit atau warna kulit. Kita perhatikan apakah memang ada perubahan dari warna kulit. Normalnya warna kulit di sekitar area toraks bagian depan ataupun toraks bagian belakang ini warnanya sama dengan kulit yang ada di sekitarnya. Kemudian perhatikan warna kulit dalam kondisi abnormal, misalkan kondisi warna kulit yang tampak kebiruan, misalkan adalah cyanosis ataupun kekuningan ataupun biasa dikenal dengan jaundice. Selain warna kulit, yang perlu kita perhatikan di sini adalah adanya tanda-tanda sesak nafas. Ini kaitannya dengan pemeriksaan fungsi paru. Jadi lihat apakah pasien tampak dalam kondisi sesak nafas atau yang dikenal dengan dyspnea, ataupun ekspresi wajah dari kondisi nyeri dada. Ini kaitannya dengan gangguan fungsi jantungnya. Kemudian apakah ada kondisi ortopnea, jadi sesak nafas dalam kondisi duduk seperti ini. Kemudian amati juga apakah ada nodul atau massa di sekitar area dada bagian depan atau anterior ataupun bagian belakang. Kemudian selain warna kulit dan kondisi yang lainnya, kita perlu perhatikan juga adalah fungsi atau pola pernafasan dari pasien. Lihat apakah irama pernafasannya cepat atau lambat, atau biasa dikenal dengan kondisi tachypnea ataupun bradypnea. Kemudian lihat apakah ada penggunaan otot aksesoris atau penggunaan otot bantu pernafasan. Misalkan ada tarikan pada otot scalenus, kemudian trapezius. Selain itu kita juga amati otot stenomastoid, kemudian juga lihat apakah memang ada retraksi interkoste. Ini kita amati, biasanya otot-otot ini akan tampak pada kondisi pasien yang mengalami gangguan fungsi pernafasan atau kesulitan dalam bernafas. Berikutnya yang perlu kita amati juga adalah kelainan dari bentuk tulang. Apakah memang ada kelainan bentuk tulang lordosis, kyphosis ataupun skoliosis. Jadi kita perhatikan dari depan, dari belakang, ataupun kita perhatikan dari depan. Jadi kalau kyphosis itu adalah tulang belakang itu membengkok ke depan. Kalau lordosis itu membengkok ke belakang, kalau skoliosis itu membengkok ke kiri atau ke kanan. Kemudian kita amati juga bentuk dinding dada. Jadi kita lihat bentuk dinding dada. Normalnya dinding dada itu adalah normal chest. Jadi kita lihat antara
jarak diameter antero posterior, jadi dari depan ke belakang, dengan jarak transversal, ini perbandingannya adalah 1:2. Di 1 itu adalah jarak atau diameter dari depan ke belakang atau antero posterior, kemudian dari transversal ini dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Jadi seperti itu. Kita lihat jaraknya, normalnya pada orang dewasa diameter atau perbandingan diameternya adalah 1:2. Dan kita lihat kelainan-kelainan bentuk dada yang lainnya, misalkan contohnya adalah bentuk dada barrel chest. Ini biasanya kita temukan pada pasien yang mengalami penyakit yaitu COPD atau PPOK. Biasanya dinding dadanya akan tampak membesar karena diameter antara antero posterior dan transversal itu perbandingannya 1:1. Jadi seperti dadanya ini bentuknya seperti dada tong, istilahnya seperti itu. Kemudian kita bisa lihat apakah kelainan-kelainan bentuk dada yang lainnya, contohnya ada pigeon chest, kemudian funnel chest, jadi seperti itu. Nah, dalam kondisi seperti ini untuk pasien kondisi atau bentuk dadanya adalah normal chest. Nah, kemudian yang perlu kita lihat karena di sini kita juga memeriksa fungsi paru dan fungsi jantung, kita bisa amati juga di sini adalah kita bisa melihat adanya pulsasi ictus cordis, di mana pulsasi ictus cordis kita bisa amati yaitu letaknya ada di intercoste space atau ruang intercoste kelima sejajar dengan garis midclavicularis. Jadi kalau kita perhatikan, kita lihat cek yang bagian dada sebelah kiri pasien. Jadi kita lihat tepat di pertengahan tulang clavicula ini ditarik garis ke bawah, kemudian kita nanti cari intercoste space yang kelima. Nah, di situ nanti akan kita perhatikan ya. Jadi kalau misalkan kita hitung dari bawah tulang 1, 2, 3, 4, 5. Jadi biasanya di sini. Nah, di sini kita amati ya, lihat apakah ada pulsasi atau denyutan dari ictus cordis. Jadi pulsasi atau denyutan ictus cordis memang akan sulit tampak atau tidak terlihat pada pasien yang mengalami obesitas. Yang kedua, pada perempuan dengan jaringan payudara yang terlalu besar, ini akan sulit untuk bisa melihat adanya pulsasi ictus cordis. Setelah kita melakukan pemeriksaan inspeksi dari dinding dada bagian depan atau anterior dan posterior, baik untuk pemeriksaan paru atau pernafasan dan pemeriksaan jantung, kita ke tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan palpasi. Nah, palpasi di sini adalah dengan kita memeriksa apakah memang ada kelainan pada area dinding toraks dari dinding toraks bagian depan dan dinding toraks bagian belakang. Apa saja yang perlu kita periksa dalam tahapan palpasi di sekitar area toraks adalah kita untuk menilai apakah memang ada kondisi nyeri pada saat kita melakukan pemeriksaan palpasi. Permisi ya Pak. Ada rasa nyeri Pak? Tidak, Bu. Tidak. Permisi ya Pak. Nyeri Pak? Tidak. Kemudian di sini kita juga bisa melihat apakah memang ada benjolan atau masal pada saat kita melakukan proses pemeriksaan palpasi. Kemudian pemeriksaan selanjutnya untuk pemeriksaan palpasi toraks adalah kita bisa memeriksa kesimetrisan dari dada. Jadi kita letakkan tangan kita, siapa ya, ke sini, kemudian nanti minta bapaknya untuk bernafas. Lihat gerakan dari ibu jari.
apakah bergerak secara bersamaan antara dinding dada bagian kanan dan dinding dada bagian kiri. Bapak silakan tarik nafas Fanya. Keluarkan Pak. Kembali Pak. Keluarkan Pak. Nah, di sini antara ibu jari tangan kanan dan tangan kiri bergerak secara bersamaan yang menunjukkan bahwa dinding dada pasien dalam kondisi simetris untuk pergerakan pernafasannya. Kemudian untuk kita periksa juga pada bagian posterior. Mari Pak, tarik nafas, turunkan, keluarkan. Lagi Bapak, hembuskan. Ya. Jadi kalau misalkan naik turunnya pada saat pasien menghembuskan nafas, di mana kedua ibu jari kita turun secara bersama menunjukkan bahwa pergerakan dinding pasien itu adalah dalam kondisi simetris. Berikutnya yang kita lakukan adalah untuk melakukan pemeriksaan taktil fremitus atau biasa disebut dengan vokal fremitus. Jadi nanti kita pasien untuk menyebutkan kalimat 77 ataupun 99. Jadi taktil fremitus ini adalah untuk mengetahui getaran suara pada dinding dada. Lihat apakah memang getaran yang dirasakan itu dapat bersamaan kita rasakan di sekitar area dinding toraks. Jadi kita bisa lakukan pada bagian dinding toraks bagian depan ataupun dinding dada bagian belakang. Karena untuk pemeriksaan dinding toraks bagian depan ini kecenderungan adalah untuk menilai lobus paru, yaitu lobus paru atas dan tengah. Kecenderungan untuk bagian posterior itu adalah untuk menilai fungsi paru, terutama adalah lobus posterior. Jadi itu. Kita bisa melakukan pemeriksaan dengan menggunakan dua telapak tangan yang kita letakkan di sekitar area apex dulu dan minta pasien untuk menyebutkan angka 77. Jadi kita bisa gunakan seperti ini ataupun kita letakkan kedua tangan telapak tangan kita seperti ini. Silakan Bapak bilang 77. 77. Lagi Pak. 77. Misi ya Pak. 77. Jadi getaran yang saya rasakan memang terasa di sekitar telapak tangan. Jadi taktil fremitus ini terdengar, kita nilai apakah terdengar kuat, terdengar lemah. Jadi seperti itu. Biasanya terdengar lemah jika ada kondisi di sekitar paru-paru itu terdapatnya emfisema ataupun terdapatnya udara di dalam paru-paru. Kemudian di bagian posterior, Bapak silakan mengikuti saya, ucapkan 77. 77. 77. 77. Taktil fremitus pasien dalam kondisi normal. Setelah kita melakukan pemeriksaan palpasi untuk fungsi paru atau fungsi pernafasan, kita bisa juga melakukan pemeriksaan palpasi untuk mengetahui fungsi jantung. Palpasi jantung di sini ada 4 area. Yang pertama adalah area aortik atau aorta, kemudian yang kedua adalah area pulmonal, yang ketiga adalah area trikuspid, yang keempat adalah area mitral atau area apex. Di mana area aorta ini letaknya adalah ada di ICS 2 parasternalis kanan. Jadi kita lihat bagaimana cara menentukan. Kita cek pas ini adalah tulang sternum, kemudian parasternalis ini adalah tepi tulang sternum. Kita cari. Jadi kita hitung ICS kedua adalah intercoste space kedua atau ruang intercoste kedua. Ini adalah tulang clavicula.
Sini letak dari intercoste space kedua parasternalis. Di sini kita palpasi. Normalnya memang kita tidak merasakan pulsasi. Dan bergeser ke kiri dengan sejajar dengan letak dari ICS 2 parasternalis kanan. Di sini ICS kedua parasternalis kiri, di sini adalah area pulmonal. Di sini kita juga rasakan pulsasi. Normalnya memang tidak dirasakan adanya pulsasi. Kemudian area trikuspid yaitu ada di ICS keempat parasternalis kiri. Di sini kita juga rasakan ini adalah area trikuspid di ICS 4 parasternalis kiri. Normalnya memang tidak teraba adanya pulsasi. Dan kita bergeser ke kiri, tepatnya adalah mid clavicularis line atau garis mid clavicularis. Jadi kita lihat, kita tepatnya di sini ini adalah garis mid clavicularis. ICS ke-5 itulah adalah area apikal atau area pulmonal. Jadi kita hitung. Nah, disinilah nanti letak dari ictus cordis. Jadi kita di sini raba atau rasakan adanya pulsasi dari ictus cordis. Tahapan selanjutnya adalah kita melakukan perkusi atau pengetukan. Yang pertama adalah kita untuk mengetahui fungsi paru. Jadi kita akan melakukan pengetukan pada dinding toraks bagian depan, kemudian akan dilanjutkan dengan pengetukan dinding toraks bagian belakang atau posterior. Jadi yang kita lakukan pertama untuk pengetukan adalah pertama pada bagian apex, kemudian nanti akan dilanjutkan pada seluruh lapang paru. Jadi itu. Tadi kita dengarkan di sini normalnya memang bunyi pada saat kita melakukan perkusi, normalnya paru ini akan terdengar bunyi sonor atau resonan, bisa seperti itu. Jadi kita ketuk pada area apikal. Bunyi pada saat perkusi dari bunyi paru akan terdengar resonan atau sonor. Kemudian kita bisa lanjut untuk melakukan perkusi pada area belakang atau posterior. Jadi kita mulai dari area apex, kemudian nanti di area lapang paru yang belakang memang letaknya adalah di sekitar tulang skapula. Untuk mengetahui area letak dari perkusi, memang mungkin lebih baik pasien untuk mengangkat tangannya ke atas. Jadi nanti akan terlihat jelas di mana sih letak dari tulang skapula. Jadi seperti itu. Jadi ini untuk jadi kita mulai.
Jadi normalnya pun juga akan terdengar pada saat perkusi, yaitu bunyi resonan atau sonor. Jadi pada saat kita perkusi terdengar bunyi redup atau dullness, ini menunjukkan adanya konsolidasi dari massa. Kalau terdengar sangat jelas atau hipersonor, ini menunjukkan berarti pada paru-paru itu terdapat banyak udara. Contohnya pada kondisi pneumotoraks. Tahapan selanjutnya setelah kita melakukan perkusi untuk mengetahui fungsi paru, di sini kita juga bisa melakukan perkusi untuk mengetahui fungsi jantung, terutama adalah untuk melihat adanya batas-batas jantung. Yang pertama adalah kita bisa menilai batas kanan jantung dan batas kiri jantung. Perkusi untuk mengetahui batas jantung, terutama adalah batas jantung kanan, kita mulai dari dengan melihat adanya perubahan suara dari bunyi sonor ke bunyi redup. Berarti itu menunjukkan batas antara paru dengan hepat. Jadi kita lakukan, pengetukannya adalah kita lihat sejajar dengan garis midclavicularis. Kita lakukan pengetukan. Jadi perbedaan antara bunyi sonor dengan bunyi redup, di situ kita naik 2 jari. Nah, jadi disinilah nanti kita lakukan perkusi dari arah lateral ke medial. Di sini kita lakukan juga perubahan dari suara sonor ke arah suara redup. Nah, disinilah letak dari batas kanan jantung, tepatnya adalah di area atau garis parasternal kanan. Nah, disinilah kita temukan letak dari batas jantung kanan, yaitu tepat pada garis parasternalis, tepatnya ada di garis ICS 3 parasternalis yang kanan. Kalau misalkan kita lanjutkan lebih ke medial, nanti akan kita temukan batas jantung absolut. Kemudian setelah kita melakukan perkusi untuk mengetahui batas jantung kanan, kita lanjutkan untuk perkusi batas jantung sebelah kiri. Untuk mengetahui batas jantung sebelah kiri, kita harus tentukan terlebih dahulu adalah garis aksilaris anterior. Jadi garis aksilaris anterior itu adalah garis aksila. Jadi ini yang di depan, ini adalah garis anterior atau garis aksilaris anterior. Di sini kita akan melakukan pengetukan atau perkusi dari atas ke bawah untuk mendengarkan adanya perubahan suara dari sonor ke suara timpani. Kemudian sama seperti pada saat kita melakukan perkusi untuk mengetahui batas jantung kanan, ya, setelah kita tahu adanya batas bunyi sonor ke timpani, ini adalah naik 2 jari. Kemudian dari arah lateral ke medial pun juga seperti itu, kita
lakukan perkusi dari bunyi sonor beralih ke bunyi yang merdu. Disinilah letak dari batas jantung sebelah kiri, itu tepat di area parasternal sebelah kiri, terutama tepatnya ada di bagian ICS 3 parasternalis kiri. Bapak, setelah saya melakukan tahapan perkusi, tahapan berikutnya adalah kita melakukan auskultasi atau mendengarkan. Pada saat pemeriksaan toraks, ini memang ada dua tahapan untuk melakukan auskultasi, yaitu mendengarkan suara nafas. Yang kedua adalah mendengarkan suara jantung. Tahapan pertama adalah kita dengarkan suara nafas. Jadi nanti kita dengarkan area dada depan dan area dada bagian belakang. Suara nafas sendiri ada 3, yaitu suara nafas bronchial, suara nafas vesikuler, dan suara nafas bronkovesikuler. Suara nafas bronchial, suara nafas yang kita dengarkan di sekitar area trakea. Kemudian suara nafas vesikuler adalah suara nafas yang kita dengarkan di sekitar area lapang paru. Kemudian yang ketiga adalah suara nafas bronkovesikuler, adalah suara nafas yang kita dapat dengarkan di percabangan antara trakea dengan bronkus. Nah, kemudian kita selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan auskultasi. Memang di bagian toraks bagian depan ini kecenderungan adalah untuk menilai suara nafas, terutama pada lobus paru atas dan lobus paru tengah. Pada dada bagian belakang ini kecenderungan untuk menilai suara nafas, terutama pada lobus paru bawah. Bapak permisi, akan saya periksa suara nafasnya. Jadi ini adalah alat stetoskop, nanti akan saya letakkan di bagian dada Bapak. Kemudian pada saat nanti saya tempelkan stetoskop ini, saya minta Bapak untuk menarik nafas. Pada pemeriksaan auskultasi, kita memang dengan menggunakan alat stetoskop, kita gunakan bagian diafragma untuk mendengarkan suara nafas pasien. Kita dengarkan dulu pada area apex. Misi ya Bapak. Tarik nafas Pak. Kita bandingkan dengan sisi yang sebelah kiri. Yang kedua, kita bandingkan untuk pemeriksaan pada bagian ICS 2, ICS 3 ini adalah bagian dari lobus atas paru. Kita ketahui lobus paru bagian kanan ini terdiri dari 3 lobus. Untuk yang bagian kiri ini terdapat 3 lobus. Kemudian pada bagian ICS 4 inilah barulah kita periksa. Di sini adalah bagian dari lobus tengah yang sebelah kanan. Tarik nafas Pak. Tarik nafas. Tarik nafas Pak. Nafas. Keluar. Ini adalah lobus paru bagian Setelah kita melakukan pemeriksaan auskultasi, suara nafas untuk bagian dada depan,
kita bisa lakukan pemeriksaan bagian dada belakang. Permisi Bapak, saya akan melakukan pemeriksaan toraks bagian belakang ya Pak, untuk mendengarkan suara nafas Bapak. Jadi kita mulai dari area apex dulu. Ya Pak, cek nafas Pak. Dan kita berlanjut ke area lobus paru atas yang posterior atau bagian belakang. Itu letaknya adalah di tulang torasis ketiga atau T3, di antara garis line spinal, atau terletak di antara dua tulang scapula. Tarik nafas Pak. Nah, kemudian untuk mengetahui fungsi dari lobus paru bagian bawah pada area posterior atau di toraks belakang, yaitu tepatnya ada di torasis ke-10. Nafas Pak. Bandingkan dengan kanan dan kiri. Di sini adalah letak dari lobus paru bawah bagian belakang. Pada saat kita melakukan auskultasi atau mendengarkan suara nafas, kita dengarkan pada fase inspirasi ataupun pada fase ekspirasi. Apakah terdengar tinggi, medium, ataupun terdengar rendah. Kemudian kita bandingkan ada durasi atau fase pada saat fase inspirasi dan fase ekspirasi, apakah mengalami perpanjangan atau perbedaan antara fase inspirasi dan fase ekspirasi. Dalam kondisi normal, durasi antara fase inspirasi dan fase ekspirasi itu adalah sama. Tahapan selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan auskultasi untuk mengetahui fungsi jantung atau mengetahui bunyi jantung. Ada 4 area yang kita dengarkan. Seperti kita melakukan palpasi, ada 4 area yang kita dengarkan. Yang pertama adalah area aorta atau katup aorta, yang kemudian area pulmonal atau katup pulmonal, dan yang ketiga adalah area tricuspid atau katup tricuspid, yang keempat adalah katup mitral. Setelah nanti kita akan melakukan mendengarkan suara jantung. Kita gunakan adalah diafragma dari stetoskop. Yang kita dengarkan pertama adalah katup aorta atau area aorta yang sudah kita pelajari pada fase palpasi untuk mengetahui pulsasi dari jantung. Yang pertama adalah katup aorta, itu letaknya adalah ada di ICS atau intercostal space kedua, parasternalis bagian kanan. Jadi sini kita dengarkan bunyi luk-duk yang menunjukkan bunyi jantung 1 dan bunyi jantung kedua. Inilah letak katup aorta pada ICS 2 parasternalis kanan. Kita dengarkan di sini bunyi luk-duk yang menunjukkan bunyi jantung 1 dan bunyi jantung kedua. Bunyi jantung kedua atau S2 duk ini akan terdengar keras pada pemeriksaan katup aorta. Kemudian setelah kita melakukan pemeriksaan pada katup aorta, kita bergeser ke sisi kiri sejajar dengan ICS 2 parasternalis kanan, yaitu di sini adalah kita dengarkan bunyi katup pulmonal. Jadi bunyi jantung 1, 2 luk-duk
Di sini bunyi jantung 2 dup ini juga akan terdengar lebih keras pada area ini. Kemudian kita bergeser ke katut trikuspid. Katut trikuspid ini letaknya ada di ICS keempat parasternalis kiri. Kita dengarkan juga. Di sini adalah letak dari pemeriksaan untuk katut trikuspid. Kita dengarkan bunyi lub-dub. Kita dengarkan bunyi lub-dub atau bunyi jantung ke-1. Pada area ini, bunyi jantung ke-1 lub ini akan terdengar lebih keras. Selanjutnya, kita menilai bunyi jantung pada katut mitralis. Nah, katut mitralis ini letaknya adalah kita cari garis mid clavicularis. Nah, ini sejajar. Nah, garis mid axillaris. Kemudian kita cari intercostal space ke 5 sejajar dengan garis mid axillaris. Sini nanti kita dengarkan area mitral. Di sini juga kita bisa menilai adanya apical pulse atau PMI, point of maximum impulse. Di sini kita bisa menghitung dalam waktu 60 detik atau 1 menit penuh. Nanti akan kita nilai. Normalnya apical pulse itu adalah 60 sampai 100 kali per menit. Kita hitung. Permisi ya Pak. Normalnya dalam 1 menit untuk pasien ini didapatkan kurang lebih 65 kali per menit. Kita sudah melakukan pemeriksaan auskultasi atau suara nafas untuk fungsi paru dan bunyi jantung melalui auskultasi. Kita sudah pada tahap terakhir di mana kita sudah melakukan pemeriksaan fisik toraks, baik fungsi paru dan fungsi jantung melalui tahapan inspeksi, palpasi, perfusi, dan auskultasi. Kita sampaikan ke pasien bahwasanya tindakan yang kita lakukan telah selesai. Bapak, tindakan untuk melakukan pemeriksaan toraks untuk mengetahui fungsi paru dan jantung sudah selesai saya lakukan. Terima kasih untuk kerjasamanya. Jadi pada saat pemeriksaan tadi hasil yang didapatkan secara keseluruhan hasilnya normal Bapak, tidak ada kelainan-kelainan yang saya dapatkan selama melakukan pemeriksaan torak baik untuk mengetahui fungsi paru ataupun fungsi jantung. Nah, setelah kita melakukan keseluruhan tindakan, kita harus rapikan kembali alat ataupun kita harus kembalikan posisi pasien ke posisi semula. Jika sebelumnya pasien menggunakan baju, kita harus bantu pasien untuk memakai baju kembali. Nah, setelah kita bantu pasien untuk menggunakan baju kembali, kemudian kita kembalikan posisi pasien seperti semula, Bapak. Saya bantu untuk tidur kembali. Kita rapikan pasien seperti semula. Sebelum kita melakukan terminasi, sebenarnya kita lakukan tindakan evaluasi dan dokumentasi. Evaluasi di sini adalah evaluasi secara subjektif dan evaluasi secara objektif. Evaluasi secara subjektif adalah menanyakan secara langsung kepada pasien selama tindakan prosedur dilakukan.
Bagaimana Bapak perasaan Anda setelah saya melakukan tindakan? Baik Bu. Terima kasih Bapak atas kerjasamanya. Kemudian setelah kita melakukan evaluasi secara subjektif, kita lakukan evaluasi secara objektif. Evaluasi secara objektif ini kita dapatkan dari hasil pemeriksaan oleh pemeriksa, temuan-temuan dalam kondisi normal ataupun temuan-temuan dalam kondisi abnormal. Apakah tadi terdapat suara nafas tambahan atau kondisi normal yang lainnya. Dalam hasil pemeriksaan ini, untuk pemeriksaan toraks kita dapatkan bahwasannya semua dalam kondisi normal. Berikutnya, setelah kita melakukan evaluasi, kita lakukan dokumentasi. Dokumentasi harus kita tulis, harus kita catat secara lengkap dalam buku catatan, meliputi identitas pasien, kemudian usia pasien, nomor register, kemudian waktu, tempat, itu harus kita catat dengan lengkap. Tanggal 11 Juni 2020 pukul 14.00. Kemudian jangan lupa juga kita tulis, kita catat hasil evaluasi baik secara subjektif ataupun secara objektif. Kemudian jangan lupa terakhir yang kita lakukan adalah menulis nama terang dan jangan lupa untuk menyertakan paraf dari pemeriksa. Kita lepas sarung tangan. Jangan lupa kita buang pada tempat sampah yang sudah kita siapkan. Kemudian jangan lupa kita lakukan kembali cuci tangan 6 langkah. Kemudian kita lakukan terminasi kepada pasien. Bapak, terima kasih atas kerjasamanya. Saya sudah selesai melakukan tindakan untuk melakukan pemeriksaan fisik toraks. Jadi saya akan kembali lagi ke ruang nurse station atau ruang perawatan. Jadi jika Bapak memerlukan bantuan, Bapak ataupun anggota keluarga Bapak nanti dapat menghubungi perawat yang ada di nurse station. Terima kasih Bapak atas kerjasamanya. Saya akan kembali lagi. Assalamualaikum. Demikianlah video pembelajaran yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.